Selamat malam semuanya teman-teman. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak untuk mata kuliah Enterprise Arsitektur ini. Jadi di pertemuan kemarin kita kan lebih banyak membahas kelompok ya. Jadi sekarang saya review untuk pengantar TOGAP ya. Jadi TOGAP itu adalah suatu framework ya. Kalau teman-teman lihat dulu di slide pertama ya, kalau kita lihat di sini. Jadi sebuah arsitektur enterprise ya, ada yang biasa disebut dengan TOGAP. Nah, TOGAP itu merupakan framework yang biasa digunakan untuk membuat sebuah arsitektur enterprise. Ya kalau dulu kan kita kemarin di pertemuan pertama membahas perbedaan arsitektur enterprise dengan yang lainnya, framework lainnya. Jadi pada saat teman-teman mempunyai manajemen IT, analisis proses bisnis, babok, manajemen project, ya semuanya berhubungan dengan enterprise arsitektur. Oke, baik kita kembali lagi ke pengantar TOGAP ini. Jadi di pertemuan ini kita review sedikit untuk pengantar TOGAP ya. Sebenarnya nanti kita akan lebih membahas ke untuk namanya penggunaan TOGAP-nya itu sendiri. Nah, oke. Kita lihat sejarahnya bahwa TOGAP the Open Group Architecture Framework ya, yang muncul dengan cepat dan merupakan kerangka kerja serta metode yang diterima secara luas dalam pengembangan arsitektur ya, enterprise sebuah perusahaan. Jadi TOGAP itu dimulai dari awal tahun 1990 ya, sebagai metodologi untuk pengembangan arsitek teknis. Nah, dan telah dikembangkan oleh The Open Group ke dalam kerangka arsitektur enterprise yang luas pada tahun 1995. Jadi versi pertama TOGAP 1.0 disajikan. Nah, versi ini terutama didasarkan pada arsitektur framework teknis ya, pengelolaan informasi, TAFIM ya. Terus dikembangkan sejak tahun 80 oleh Departemen Pertahanan Amerika. Nah, jadi terus pada bulan Desember ya tahun 2001 TOGAP 7 ya edisi teknis diterbitkan, TOGAP 8 Enterprise Architecture ya pertama kali diterbitkan pada tahun 2002 yang diterbitkan bentuk TOGAP 8.1. Nah, bulan Desember 2003 itu 8.1 ya teman-teman. Jadi di 2000 edisi teknisnya di 2001-nya 7, edisi teknisnya terbitkan TOGAP 8 ya, pertama kali 2002 ya. Terus di tahun 2003-nya 8.1 ya. Jadi sekitar tahun 2005 menjadi TOGAP ya TM. Merek dagang terdaftar dari The Open Group ya pada bulan November 2006. Ya, The Group dirilis ya November 2006, Open Group dirilis 8.11. Nah, menurut The Open Group pada 2011 lebih dari 15.000 individu TOGAP bersertifikat ya. Pada 2012 register resmi memiliki lebih dari 20.000 individu bersertifikat. Jadi teman-teman kalau mau ngambil sertifikat TOGAP ini bisa ya. Di salah satunya di Paromi ya, di Brandmatic tepatnya di daerah Pancoran situ, di gedung apa ya lupa, pokoknya dekat kantor saya juga. Jadi Bidakara ya, di Bidakara. Teman-teman kalau mau fokus di bidang enterprise arsitektur bisa mengambil TOGAP ini. Nah, oke, kita lanjut ya. Apa aja dalam dokumen TOGAP dibagi menjadi 7. Pertama, introduction ya. Kedua, administratif ADM ya. Arsitektur method. Terus ADM GUID ya. Terus ada lagi arsitek konten ya di sini. Terus enterprise continuum, unsur, reference model, arsitek capability. Nah, berarti kita
Coba lihat satu-satu. Nah, jadi pertama di sini ya, kalau lihat gambarannya seperti ini, teman-teman. Oke, baik begini nih. Jadi gambarannya seperti ini. Pertama kan tadi ada introduction ya, introduction, terus yang kedua arsitektur development method, di yang kedua method PDM guidelines, terus 4 arsitektur konten ya, 5 enterprise content tools, reference model ya. Yang di gambar di atas menyajikan pengelompokan berbagai macam ya bagian dokumen, yaitu TOGAF, method, best practice, komponen, repository, dan governance. Oke, kita lihat rinciannya satu-satu. Di sini jadi apa tadi, arsitektur development method ya, bagian 2 ya. Pertama kan introduction, terus merupakan ada main utama ya dari poin TOGAF di referensi dokumen ini ya, dengan mengcrop cycle dokumen ya. Apa disebutnya di sini kalau kita lihat bagian 2 ya. Jadi bagian 2 itu yang menjelaskan berbagai tahapan metode ya, cycle atau roda dari metode ya, yang mana describe yang menjelaskan berbagai tahapan metodenya. Di sini kita harus tahu ya bahwa ADM ini, Architecture Development Method ya, pada bagian 2 ya. Jadi merupakan titik yang utama ke dalam dokumen referensi TOGAF ya, dengan diagram crop life cycle atau roda TOGAF itu yang menjelaskan berbagai tahapan metode. Ya, kita jelaskan dulu nih arsitektur development metode yang bagaimana. Yang ketiga, 3 ya, membahas mengenai guidelines and best practice. Nah, best practice yang terkait dengan tadi ADM tadi ya. ADM tadi, terus dari sisi keamanan, terus gap analisis, kesenjangan, dan untuk stakeholder ya, kesenjangan pemangku kepentingan ya, ini harus diperhatikan. It's noted that granular TOGAF does provide. Jadi perhatikan bahwa secara umum tidak memberikan solusi standar ya, standard solution ya, but rather series of practice. Jadi melainkan serangkaian memperhatikan pekerjaan itu, praktis, that's work ya. Accompanied by more or less detailed example. Jadi maksudnya di situ ya, disertai dengan contoh yang kurang rinci ya. Jadi intinya pada saat bagian 2 ya, membahas mengenai pedoman, best practice, dan praktik terbaik ya, yang terkait dengan ini sendiri, ADM tadi arsitektur development program, method gitu ya. Terus bagian keempat, arsitektur konten ya, is dedicated to tangible element used in development work. Jadi maksudnya di sini adalah mendedikasi untuk elemen yang nyata yang digunakan dalam pekerjaan pengembangan. Ya, contohnya deliverable, pengiriman, katalog ya, terus matrix, diagram, atau membangun blok bangun ya, yang membentuk constitute to the architect. Jadi membangun sebuah arsitektur ya maksudnya. Part 5 and part 6 jadi berfokus pada repository enterprise, arsitektur, dan partitioning, tipologi, and soul ya. Jadi gimana kita tipologinya, toolsnya gitu ya. Bagian ke-7, arsitektur kapabilitasnya.
deal with arsitektur government include repository management. Jadi maksudnya di sini yaitu berkaitan dengan tata kelola ya. Arsitektur with government, tata kelola beserta termasuk manajemen repositorinya. Jadi ya, itu maksud dari beberapa dokumen TOGAP. Jadi pertama tadi ada introduction, ADM guidelines ya yang berhubungan dengan ADM sendiri, arsitektur kontennya ya, yang dedicated ya to tangible. Jadi arsitektur to tangible yang nyata ya, dedikasi yang nyata untuk dalam use the development work ya, dalam sebuah pengembangan pekerjaan ya. Nah, terus kita lihat lagi poin dalam sebuah TOGAP, key poinnya ya. Nah, kita langsung aja di key poinnya di sini nih. Kita lihat. Oke. Nah, pertama kan kalau kita lihat nih gambaran TOGAP the cycle diagram with arsitektur development method ya. Pertama ada preliminary ya. Jadi teman-teman lihat di sini ya bahwa apa yang dimaksud dengan preliminary ya. Jadi dalam sebuah key points arsitektur TOGAP, pertama fase preliminary itu mana tadi ada yang namanya merupakan fase persiapan. Jadi yang bertujuan untuk konfirmasi komitmen kepada dari stakeholder ya, penentu framework dan metodologi detail yang akan digunakan pada sebuah enterprise arsitektur ini. Jadi ya merupakan fase persiapan. Jadi preliminary jadi persiapan ya, sebuah persiapan komitmen untuk mengkonfirmasi para stakeholder ya. Jadi menentu framework dan metodologi yang detail ya digunakan untuk pengembangan IA. Nah, kedua ada lagi arsitektur vision ya. Jadi kalau di fase ini, jadi ini bertujuan untuk memperoleh komitmen manajemen terhadap fase ADM tadi ya, arsitek development method itu. Contoh memvalidasi tujuan dan mendorong bisnis ya, mengidentifikasi stakeholder ya. Terdapat beberapa langkah untuk mencapai tujuan fase arsitektur vision ini. Jadi input merupakan permintaan ya, pembuatan arsitektur, prinsip arsitektur dan enterprise continuum tadi ya, output dari fase ya, pernyataan persetujuan pengerjaan arsitektur, scope disebutnya constraint ya, secara pengerjaan arsitektur prinsipnya. Jadi untuk untuk pengembangan dari vision arsitektur ini. Terus ada lagi fase untuk bisnis arsitektur, yang mana bertujuan untuk memilih ya, untuk memilih sudut pandang terhadap arsitektur ya, bersesuaian dengan bisnis atau tidak ya, memiliki teknik dan pengembangan analisa gap tadi ya, gap antara keduanya, lingkungan fase B dengan A gitu kan. Sedangkan outputnya adalah pada bisnis arsitek itu revisi terbaru ya, biasanya dari hasil output fase yang A tadi, yang fase untuk persiapan di prinsipal dari preliminary gitu. Dengan ditambahkan arsitektur business executing target. Ada lagi information system ya di sini di C ya. Jadi arsitektur itu biasanya tujuan untuk pengembangan arsitek berbagai data ya, domain aplikasi apa aja yang digunakan. Information system jadi intinya. Untuk mendukung bisnis dengan yang dengan cara dimengerti oleh para stakeholder ya, pemangku kepentingan pada arsitektur aplikasi data ya gitu, yang kemarin kita jelaskan di slide yang ini. Ini kalau kita lihat mana ini slide-nya, nah gitu. Jadi pada information system ini di sini.
data, arsitek ya, dan teknologinya. Gitu. Oke, kita balik lagi ke slide ini. Teknologi, data ya. Terus ada lagi sistem informasi data dan ini merupakan aplikasi datanya yang berhubungan ya. Ada lagi opportunities solution and solution ya. Jadi maksudnya opportunities and solution ini jadi secara umum merupakan fase mengevaluasi ya antara memilih implementasi, cara memilih pengimplementasian ya, mengidentifikasi biasanya parameter strategi untuk perubahan ya, cost-nya, benefit-nya apa yang didapat. Jadi opportunity itu kan merupakan peluang gitu, peluangnya dari sebuah dan solusinya gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi yang mana tadi, yang migration ya, migration planning apa nih? Jadi migration planning ini biasanya mengukur implementasi sebuah proyek ya, proyek berdasarkan prioritas. Jadi mana dulu ini yang prioritaskan sebut ya, menjadi basis rencana detail ya, implementasi dan migrasi. Terus yang untuk fase selanjutnya yang G ya, implementation dan governance. Information governance itu kita memformulasikan rekomendasi untuk setiap implementasi proyek ya, membuat kontrak arsitektur, terus akan menjadi acuan ya. Jadi implementasi proyek menjaga kesesuaian dengan arsitektur yang telah ditentukan dari awal tadi, preliminary tadi ya, implementation governance. Jadi merupakan formulasi rekomendasi ya untuk setiap implementasi proyek ini. Ada lagi yang H itu arsitek change management ya. Manajemen apa tadi fase akhir biasanya tadi kan, kalau awalnya preliminary. Akhirnya diharapkan terbentuknya skema proses manajemen perubahan arsitektur. Jadi pada saat sudah dibuat arsitektur enterprise ya, jadi supaya nanti apa yang perlu diubah bisa sesuai. Terus ada lagi di sini requirement manajemennya semuanya berhubungan. Jadi untuk menyediakan proses pengelolaan kebutuhan arsitektur sepanjang fase ya pada siklus ADM tadi, arsitektur development method, mengidentifikasi kebutuhan enterprise, menyimpan ya, memberikan kepada fase yang relevan. Jadi gitu ya. Jadi ada beberapa fase di sini, jadi ada 10 nih. Jadi, pertama preliminary, persiapan, arsitektur, vision, yang B bisnis arsitektur, informasi arsitektur ya, teknologi, terus satu lagi opportunities and solution, migration, ya. Terus di sini ada yang namanya implementation governance, arsitektur change management, ya. Semuanya ada 10 tahapan dalam untuk sebuah pengembangan ya, pengembangan arsitektur fase arsitektur development method gitu ya. Jadi key point-nya merupakan seperti itu. Baik, kita coba lagi. Itu adalah dari introduction-nya sebuah arsitektur enterprise. Jadi selanjutnya kita lihat di sini arsitektur enterprise menggunakan TOGAF. Jadi kita telah membahas mengenai arsitektur dan transformasi ya pada tadi ya.
Istilah arsitektur dan isinya dengan TOGAP memberikan definisi mengenai arsitektur. Jadi kalau kita lihat di sini ya, bahwa sebuah arsitektur enterprise, ya, TOGAP terutama frameworknya. Nah, kita akan melihat nih sebuah formal description implementation of system. Jadi penjelasan deskripsi itu penjelasannya buah sistem or detail plan of the system at component level. Jadi rencana rinci sistem di tingkatan komponen untuk to build implementation. Jadi pertama kalau kita lihat di sini arsitektur TOGAP itu bahas mengenai istilah arsitektur dan isinya dalam pengantar ini. TOGAP memberikan definisi mengenai arsitektur. Apa? Pertama itu a formal description. Jadi penjelasan mengenai sistem yang rinci, detail ya. Detail to plan perencanaan sistem dalam komponen tingkatan komponennya untuk memadukan penerapan. Yang kedua, the structure of component. Jadi struktur komponen ya, their interrelation relationship ya, keterkaitan and the principle and guidelines. Jadi serta prinsip dan pedoman ya, mengatur the governing design evolution over time. Jadi mengatur dari waktu ke waktu gitu. Nah itu, jadi komponen ya, struktur ya berkaitan serta prinsip pedoman mengatur desain dan evolusi ya, evolusi mereka dari waktu ke waktu. Ya, jadi pengaturan dari segi arsitektur TOGAP ini. Yang ketiga yaitu the first definition consider the term architecture. Jadi maksudnya di sini definisi pertama menganggap istilah arsitektur sebagai sinonim dari deskripsi sistem. Ya. Ya. For the second, yang kedua maksud di atas itu adalah arsitektur desain menunjukkan struktur dan prinsip terlepas dari deskripsinya. Itu ya. Jadi istilah dari arsitektur di dalam TOGAP kita akan bahas mengenai arsitektur dan transformasi pada pembahasan yang akan dibahas kembali mengenai istilah arsitektur ini. Ini kan pertama penjelasan formal sistem atau rencana sistem di tingkat komponen, memadukan penerapannya. Kedua, struktur komponen ya terkait dengan prinsip, pedoman, mengatur desain, evolusi dari waktu ke waktu. Terus definisi pertama yang menganggap istilah arsitektur sebagai sinonim dari deskripsi sistem ya tadi ya. Yang kedua di atas itu menunjukkan struktur dan prinsip sistem terlepas dari deskripsinya. Ini ya. Gitu, itu introduction-nya untuk arsitektur. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas nih. Jadi mengenai masalah arsitektur TOGAP juga, mana poin selanjutnya kita lihat nih di sini. The double definition might seem surprising, but it does reflect a very real situation. Jadi definisi ganda ini memungkinkan tampak mengejutkan, tetapi ini mencerminkan sesuatu yang nyata sistem perangkat lunak ya. Di situasi yang perangkat lunak ya di situ. Software system are by nature opaque, so much so their structure only visible reference. Jadi perangkat lunak pada dasarnya tidak tembus cahaya sehingga struktur hanya terlihat sebagai representasi. Itu factory, ship, engine, mesin atau pabrik. Ya, have all basic structure which is more or less visible. Jadi memiliki struktur fisik yang kurang lebih terlihat. Namun, ya, however, ya,
It is impossible lift the hood. Jadi tidak mungkin untuk mengangkat hood, tudung ya di sini. Oke, dalam sistem IT and IT system. Words arsitektur only this stroke is presentation. Jadi arsitektur hanya ada melalui representasi tersebut. Ini istilah-istilah dari pengertian awal ya, arsitektur apa gitu kan maksudnya. Nah, this is also the case business element such as process. Nah, kita lihat di sini ini juga kasus yang elemen bisnis seperti proses, organisasi, ya, strategi yang dapat dikomunikasikan, ya. The when we communicate through the prescribed model. Jadi melalui deskripsi atau model. The proliferation scheme. Jadi itu perkembangan ya, skema, diagram, table dalam di enterprise assessment ya, bukti dari reality, jadi bukti dari kenyataan ini gitu ya. Oke, nah ini jadi apa, ini merupakan apa ya tadi disebutnya ya, pembahasan dari arsitektur ya. This also apa udah ya, this context ya, dalam konteks ini ya, communication or architect plays determining roles ya, just like blueprint. Jadi komunikasi tentang arsitektur itu memainkan ya peranan yang sangat menentukan ya, just like the blueprint building. Jadi sama seperti seharusnya dengan blueprint, membangun sebuah blueprint ya. Blueprint itu biasanya rangkaian ya, rangkaian cerita untuk sebuah aplikasi. Nah, terus lagi communication is a vital tools for those working on the different text input. Jadi komunikasi alat vital ya. Jadi bagian mereka yang mengerjakan berbagai tugas terlibat dalam development, evaluation, exchange ya, pertukaran, and construction itu ya. Jadi konstruksi itu adalah jadi pengertian pembahasan dari penjelasan apa dengan arsitektur di TOGAP. Oke, baik, kita lanjut nih slide berikutnya. Nah, jadi arsitektur enterprise menggunakan TOGAP ada yang namanya domain dan fase. Jadi apa saja subjek utama pada area di dalam enterprise arsitektur ya. TOGAP mengusulkan high level breakdown ke dalam 4 bagian besar bisnis arsitektur. Pertama, terus ada lagi apa? Data arsitektur, aplikasi arsitektur, dan teknologi arsitektur. Ya, sama seperti yang slide yang waktu itu dijelaskan. Nah, ini jadi cetak biru organisasi menyelaraskan visi dan misi serta proses bisnis arsitektur dengan teknologi informasi perspektif data arsitektur, aplikasi arsitektur, teknologi arsitektur, gitu ya. Jadi pertama bisnis yang mencakup strategi, tujuan bisnis proses ya, terus tadi visi misi juga ya, terus data ya didedikasikan dalam organisasi manajemen gitu ya. Itu menjanjikan aplikasi software komponen ya, dan interaksi. Teknologi arsitektur yang menjelaskan teknik komponen yang digunakan, serta jaringan arsitektur fisik tempat aplikasi ya, aplikasi ini
aplikasi gunakan serta jaringan infrastruktur fisik aplikasi sumber data berjalan. Terus kita lihat lagi di sini ada yang namanya arsitektur repository. Secara alami enterprise perlu mengkonversi ya, konservasi ya, menyebar dan menggunakan kembali informasi enterprise arsitektur yang merupakan salah satu utama aset mereka. Satu utama mereka ini adalah peranan repositori arsitektur untuk mencakup deskripsi dari masing-masing ya dari 4 domain serta seluruh host pengetahuan prinsip panduan dan teknik yang terkait dengan arsitektur enterprise. Ini repositori arsitektur itu merupakan yang perlu untuk mengkonservasi penyebarannya. Jadi untuk informasi terus jadi asetnya peranan repositori arsitektur gitu kan. Nah, harus tahu. Sebelum menjadi sumber informasi statis, repositori terus berkembang sepanjang transformasi arsitektur sehingga berpartisipasi dalam kapasitas ya kapitalitas maksudnya di sini pengetahuan ya. Pengetahuan ini juga memberikan gambaran arsitektur yang memfasilitasi pengambilan keputusan pada level strategi biasanya. Nah, kita lihat di sini dalam pengembangan. Nah, seperti ini. Jadi arsitektur domainnya tadi ada ya, bisnis, data arsitektur, aplikasi arsitektur, dan teknik arsitektur teknologi ya. Gitu. Tadi mana? Seperti ini teknologi, teknik teknologi. Fase ADM tadi ya. Jadi ada bisnis arsitektur, data, application, teknik ya. Sama. Domainnya ada 4, ini juga disatuin untuk teknologi arsitektur. Terus untuk TOGAP ya, pembentuk salah satu inti kosakata dari harus jelaskan TOGAP sering merujuk pada arsitektur solusi di istilah arsitektur untuk menunjukkan deskripsi dan lebih tepatnya pada logis sebagai lawan dari solusi yang mewakili realitas. Ini ya pengertiannya. Jadi apa aja goal, constraint, dan requirement. Agar berhasil melakukan operasi transformasi, kita harus benar-benar ya jelas tentang hasil yang akan kita dapat ya. Pernyataan ini untuk tidak tampak sepele ya. Jadi mungkin tampak sepele, tapi perlu diingat dalam domain TOGAP, ya, TOGAP membedakan serangkaian elemen berpartisipasi dalam formalisasi dan yang lebih terstruktur. Ini ya, strategi objek, operation objective, driver ya, requirement constraint. Itu dalam sebuah pengembangan untuk proses transformasinya. Ya. Serta formalisasi yang lebih terstruktur. Nah, lagi untuk stakeholder dan human ya, teman-teman. Sini kita lihat dari stakeholder dan human-nya. Nah, pertama, we know the organization aspect on the most delicate point. Kami tahu bahwa aspek organisasi adalah suatu poin paling penting atau paling rumit ya, poin the operation. Jenis operasi ini dalam jenis operasi ini, jadi organisasi aspek yang sangat paling rumit ini dalam suatu organisasi ini. Jadi memang benar, jadi pada saat kita bikin arsitektur enterprise itu harus tahu seluk-beluk bisnisnya. Ya, like ini enterprise proses ya, seperti proses perusahaan lain ya. Arsitektur transformasi involves ya, the combination. Jadi apa namanya? Melibatkan kombinasi aktivitas yang
melibatkan communication activities involving different participation yang berbeda ya. Jadi ya setiap aktivitas pasti berbeda-beda bisnis prosesnya. Each one of the them stakeholder, jadi masing-masing dari mereka yang itu pemangku kepentingan tadi, stakeholder tadi dalam operasi yang dilakukan. In the operation of the undertakes. The TOGAP deal with this question from the follow them. Jadi di TOGAP ini menangani pernyataan ya, atau question pertanyaan ini melalui tema-tema pertama stakeholder management, kedua transformation readiness assessment, jadi penilaian kesiapan dalam assessment transformasi ini, jadi efisiensi of communication ya, di communication from of the concept viewpoint, jadi efisiensi komunikasi melalui konsep sudut pandang sesuai dengan apa yang diperlukan di perusahaan. Oke, paham ya dari sini? Kita lanjut. Apa managing stakeholder ya tadi. Stakeholder ya, teman-teman bisa baca di situ ada lagi yang tadi apa? Nah, di sini nih perlu kita ketahui bahwa dalam sebuah arsitektur enterprise di dalam TOGAP ini ya, consequently in order determine with whom. Jadi maksudnya apa? Jadi kita harus tahu nih akibat consequently ya, in order ya, to determine with who and what from work will. Jadi untuk menentukan dengan siapa dalam bentuk apa pekerjaan yang akan be carried out ya, serangkaian pertanyaannya harus skill question ya. Be carried out itu serangkaian apa disebutnya carried out. Jadi untuk menentukan siapa dalam bentuk apa pekerjaan yang akan dilakukan nih ya. Will be carried out ya gitu. Jadi a series question must be answered on the subject. Jadi serangkaian pertanyaan kunci yang harus dijawab dalam masalah ini. Jadi ini apa namanya? Consequently, jadi oleh karena itu jadi kan in order to determine with whom, jadi menentukan dengan siapa dan bentuk dalam bentuk apa pekerjaan yang akan dilakukan ya. Jadi serangkaian pertanyaan itu biasanya gini. Who defines goals? Siapa yang menentukan tujuan? Siapa nih? Stakeholder kah? Gitu kan? Who gains and who loses from this change? Jadi siapa yang diuntungkan ya dan siapa yang dirugikan dalam perubahan ini. Nah, gitu. Jadi kita harus tahu dalam membuat sebuah arsitektur enterprise siapa nih yang diuntungkan, siapa yang dalam sebuah perubahan ini. Jadi perubahan untuk ya ada bisnis proses atau data atau setelah kita buat arsitekturnya ternyata ada yang perlu kita rubah. Ternyata ada ini dalam perubahan ini siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, gitu kan? Efisiensi gitu. Terus control the transform process. Jadi, siapa yang mengontrol proses transformasinya? Design new system. Siapa sistem baru? Makes the decision. Siapa membuat sebuah keputusan? Procure ya, IT system ya, jadi membeli ya. Procures jadi membeli. Procure ya. Procures IT ya. Berarti dan siapa memutuskan who is the
decide what to buy, ya kan, membelinya. Who control resources, jadi siapa yang mengontrol sumber dayanya. Who has or control necessary specialistic skill, ya. Siapa yang memiliki mengontrol keterampilan spesialis yang diperlukan, gitu kan, dalam sebuah stack ini nanti, gitu kan. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini, improvement effort. Ya. Jadi kita lihat juga di sini. From this question, ya, bahwa apa namanya, di TOGAP ini, from the question, jadi dari pertanyaan ini, TOGAP recommended that the point of each stakeholder. Jadi TOGAP merekomendasikan agar each stakeholder pemangku kepentingan itu be clarified, ya, jadi diperjelas, ya. Diperjelas terutama, ya, notably his her degree of the involvement, jadi terutama tingkat keterlibatannya, ya. The figure percentage difference degrees, ya, gambar menunjukkan derajat yang berbeda di gambar ini. Di bawah derajat yang berbeda, setiap pemangku kepentingan, ya, is the stakeholder with person issuing degree improvement, posisikan menggunakan derajat keterlibatan, menentukan hubungan, ya, menentukan relation develop in the level of involvement. Di keterlibatan menunjukkan hubungan yang akan dikembangkan terlibat dengan pengarahan proyek arsitektur. Nah, naturally, secara alami, key player play determining roles and must be the front line areas in decision making. Jadi secara alami pemain utama memainkan peran, ya, menentukan yang harus berada di garis depan dalam sebuah bidang pengambilan keputusan. Ini, ya. High low, minimum effort, keep effort, ya, key player, satisfy power, ya, yang kuat ini seperti ini. Intinya kita dari pertanyaan ini, jadi pertanyaan-pertanyaan di atas tadi, ya, what defines go, the war gains and war loss from this change, ya, control proses yang tadi, ya. Jadi TOGAP merekomendasikan agar posisi pengamatan tersebut diperjelas. Jadi nanti siapa nih menentukan siapa, gitu kan? Gitu, oke. Okay. Next, nah, ini qualification is cross, ya, reference with the player or context. Nah, saya baca nih, support management, client, the user, sponsor. Ini dalam pengertian lagi dosa formasi pendayus, ya. Nah, itu, ya, teman-teman. Jadi ada beberapa yang terlibat dalam, tadi udah dijelaskan dalam pengembangan secara TOGAP, ya. Untuk TOGAP. Nah, mungkin itu, teman-teman, apabila yang perlu didiskusikan, silahkan di forum, ya, diskusi di learning, ya, bisa kita bahas lagi atau ada pertanyaan, silakan. Oke, mungkin kurang lebihnya mohon maaf segala kekurangannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa tetap semangat belajar, ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.